Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nol itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nol juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nol menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nol menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022.
Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nol itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nol juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nol menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nol menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu.
Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer Atondol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Dul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nol itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nol juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nol menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nol menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK.
Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nol itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku,
telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK,
Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3.
Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat.
Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Immanuel Ebenezer KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamendaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019.
Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nol itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nol juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nol menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nol menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar
sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Ndol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Dul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x 24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK.
Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nol itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku
telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK,
Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin.
di Pilpres 2024. Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3.
Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x 24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat.
Pada Pilpres 2024 lalu diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Nol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nol itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nol ini. Setelah diamankan KPK, Nol beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nol kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nol karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nol mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nol juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nol juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nol menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nol menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019.
Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer Atondol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Dul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenakar
sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Ndol terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Ndol awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK.
Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Noel awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Noel itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Noel ini. Setelah diamankan KPK, Noel beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Noel kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Noel karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Noel mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Noel juga mengaku,
telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK,
Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Rabu 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi
sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenaker yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya, kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang digelar KPK 20 Agustus tadi malam. Belum diketahui kasus apa yang menjerat pria yang akrab disapa Noel tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan wakil menteri yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya, Noel menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia tahun 2004 lalu. Diketahui, Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Joko Widodo, Ma'ruf, pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian, Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra periode 2021 hingga 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 lalu, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan kemudian bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Nul terkena
operasi tangkap tangan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Kabar OTT KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto terkait pengurusan sertifikat K3. Lantas, rekam jejak Immanuel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar yang kini jadi sorotan publik. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai tokoh relawan yang dikenal vokal soal ketenagakerjaan. Beberapa kali ia menuai sorotan karena aksi beraninya menyidak sejumlah perusahaan nakal yang diduga melanggar peraturan soal penahanan ijazah. Ia juga dikenal sebagai relawan Joko Widodo dan menjadi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Ia merupakan pendukung militan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, Nul awalnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi beralih memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ia kemudian membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08 dan bergabung dengan Partai Gerindra. Kemudian ia juga pernah mencoba mencalonkan maju ke DPR dari Gerindra, Dapil Kalimantan Utara, tetapi gagal. Karirnya menanjak lalu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2029. Kemarin ingatkan pengusaha tak permainkan rakyat, hari ini Immanuel Ebenezer malah terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenakar, Immanuel Ebenezer, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025. Kabar terjaringnya Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto. Benar, ada giat tangkap tangan, kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Operasi tangkap tangan adalah metode penindakan di mana KPK menangkap langsung pelaku tindak pidana korupsi saat mereka sedang melakukan aksi, misalnya menerima atau menyerahkan suap. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun News, OTT KPK hari ini menjaring sekitar 20 orang. Wamenakar yang kerap disapa Nul itu, diamankan bersama dengan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Hingga kini, KPK masih belum mengungkap detail kasus yang menjerat Nul ini. Setelah diamankan KPK, Nul beserta pihak lain yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Sebelum terjaring OTT KPK, Nul kemarin masih aktif di media sosialnya dan mengunggah video sidaknya di salah satu pabrik odol di Depok, Jawa Barat. Sidak di pabrik odol ini dilakukan Nul karena mendapat laporan soal buruh di sana yang mendapatkan cek bodong dari kantor mereka. Dalam video tersebut, Nul mengaku terkejut karena ada buruh yang mendapatkan cek bodong dari kantornya. Nul juga mengaku telah memerintahkan kepala dinas terkait untuk memanggil pengusaha dan pemilik pabrik odol tersebut. Bahkan Nul juga mengingatkan pada para pengusaha untuk tidak nakal dan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nul menyebut, dirinya akan menjadi ancaman nyata bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Namun ironinya kini justru Nul menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT KPK.